Novel Raja Tertinggi. Bab 421. Di Departemen Penyembuhan. Terima kasih, Saudara Su Chen, karena telah menyampaikannya kepada Anda. Wen Qiang mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum manis. Terima kasih kembali. Kapan kamu bebas, Kakak Omi? Apa yang bisa saya bantu? Tanya Don Omi. Aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Omi menatap Wen Qiang dengan bingung. Wen Qiang mengerutkan bibirnya. Ada senior tahun kedua yang terus menggangguku. Kamu sangat kuat, bantu aku memperingatkannya, oke? Omi melihat mata Wen Qiang yang besar, indah, dan berkedip dan mengangguk bagus. Chang Sun Wuyan melihat Wen Qiang berbicara dengan Omi dengan sangat aktif dan sedikit tertekan. Omi mengikuti Wen Qiang ke tahun kedua Departemen Penyembuhan. Siapa yang dipanggil Liming? Omi bertanya sambil berdiri di depan pintu masuk kelas 2-nya. Saya, mengapa Anda mencari saya? Seorang anak laki-laki berdiri dan berkata. Omi berkata, Liming, tolong keluar sebentar. Liming berjalan di luar kelas. Omi meraih ujung mantel Liming dan berkata, ku dengar kau sering melecehkan Wen Qiang di kelasku, benar? Sialan kau, itu bukan urusanmu jika aku melecehkan Wen Qiang. Liming berkobar. Bang, tanpa mengatakan sepatah kata pun, Omi meninju wajah Liming. Meskipun Liming ini adalah tahun kedua, kekuatannya hanya terlambat di gerbang luar, di mana dia cocok untuk Omi. Liming, jangan ganggu Wen Qiang lagi, atau aku akan menghajarmu lagi. Kata Omi. Omi merasa dirinya cukup lunak dalam mengontrol, tapi sebut saja membantu orang lain. Tahun kedua Libo mendengus, Omi, jangan pergi terlalu jauh dan menggertak para senior. Libo, jangan banyak bicara, atau kamu akan dipukuli juga. Libo ini adalah orang yang sama yang melakukan pek seni medis dengan Kang Guoming terakhir kali, dan mereka semua akhirnya menjadi pekat. Oleh Omi, Libo mendengus marah. Adik laki-laki tahun pertama menggertak di pintu tahun kedua. Tetapi apa yang bisa Anda lakukan? Orang-orang kuat, orang-orang yang belajar penyembuhan hampir tidak kuat dalam seni bela diri. Bahkan tahun kedua tidak cocok untuk Omi. Pada saat ini, guru kelas 2 datang, yaitu Chen Gujin, tunangan Chang Sun Wuhen. Guru Chen, seseorang datang untuk menggertak kelas kita. Libo sedang sibuk. Chen Gujin melihat bahwa itu adalah Omi, alisnya berkerut. Tentu saja Chen Gujin mengenal Omi. Setiap hari bergaul dengan tunangannya Chang Sun Wuyan, dia sudah memiliki perut yang penuh dengan ketidaknyamanan. Tetapi karena beberapa wajah, dia telah menempatkan dengan itu. Omi, apa yang kamu, siswa tahun pertama, lakukan di gedung sekolah tahun kedua? Chen Gujin mendengus. Omi memandang Chen Gujin dan tersenyum. Kamu yang mana? Saya guru kelas 2, Chen Gujin. Hati Omi berdebar, Chen Gujin. Bukankah dia tunangan dari Chang Sun Wuyan? Omi mengukur Chen Gujin. Terlihat benar-benar tidak terlihat terlalu tua, lebih dari 30, dengan perawakan kecil, sekitar 1,7 meter. Di mata Omi, seorang pria 188. Adapun kata-kata kekuatan, itu lebih kuat dari guru tahun pertama Zhu Dangzi, mencapai tahap awal gerbang dalam. Omi dipenuhi dengan penyesalan di dalam hatinya dan berkata, benar-benar boros bagi Chang Sun untuk menikahi orang seperti itu. Chen Gujin melihat bahwa Omi hanya menatap. Dia tanpa berbicara, meneriakkan teguran, Omi, apakah kamu mendengarku? Mengapa kamu datang ke kelas 2 untuk menggertak para senior? Dia sudah tidak memiliki kesan yang baik tentang Omi, jadi nadanya juga jauh lebih berat. Oh, Guru Chen, Liming dari kelas Anda, mengganggu kelas saya, jadi saya datang ke sini untuk memberi pelajaran pada Liming. Saya berharap Guru Chen akan membantu, saya akan segera pergi setelah pelajaran. Chen Gujin melihat betapa sombongnya Omi, tidak menempatkannya di matanya. Dia sangat marah, Omi, jangan paksa aku. Omi terdiam, Chen Gujin ini benar-benar menganggap dirinya serius. Omi, aku setidaknya seorang guru kelas 2, apa maksudmu dengan sikap seperti itu? Chen Gujin menegur dengan keras. Baiklah, Chen Gujin, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, aku akan mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Liming, aku akan pergi setelah aku selesai. Omi berjalan ke arah Liming dan mengangkat Li. Ming Ap, Omi berkata, Liming, ingat, jangan ganggu Wen Qiang lagi, apakah kamu mendengarku? Liming berkata dengan marah, apa hubungan Wen Qiang denganmu, kamu terlalu lunak. Tidak perlu bagimu untuk bertanya apa hubungan Wen Qiang denganku, kamu hanya perlu mengingat kata-kataku. Guru Chen, selamatkan aku. Liming berteriak kepada Chen Gujin. Chen Gujin berteriak, Omi, pergi dari sini, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya, keluar, jangan paksa aku. Chen Gujin telah bertahan dengan ini untuk waktu yang lama, sebelum Chang Sun Wuyan dan Omi bingung di setiap kesempatan. Omi tertekan, Chen Gujin, kamu benar-benar sakit. Omi, beraninya kamu menghina gurumu. Omi mendengus, kalau kau menjerit lagi, aku akan menamparmu, apa masalahnya? Jadi bagaimana jika kamu seorang guru, apakah kamu lawanku? Begitu sadar diri, jika aku memukulmu, kamu meminta dia. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan pergi, Omi tidak benar-benar memukul Chen Gujin. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru kelas 2, memberinya wajah, dan juga memberi wajah Chang Sun Wuyan. Namun, Chen Gujin akan sangat marah. Kamu. Chen Gujin bergegas menuju Omi ketika Libo dan yang lainnya segera menarik Chen Gujin kembali. Guru Chen, jadilah impulsif ah, keterampilan seni bela diri Omi sangat tinggi ah, ini pintu dalam yang terlambat ah, kamu tidak bisa mengalahkannya. Libo menasihati. Chen Gujin mengertakkan gigi dan berkata, Omi, tunggu aku. Omi meninggalkan gedung pengajaran kelas 2, kelas 1 dan kelas 2 masing-masing memiliki gedung pengajaran sendiri. Gedung pengajarannya juga tidak besar, tetapi jaraknya sekitar 1 kilometer.
Tidak lama setelah meninggalkan gedung pengajaran kelas 2, Wen Qiang di pinggir jalan tiba-tiba bergegas keluar, menepuk bahu Omi dan tersenyum. Kakak Omi, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Kamu mengalahkan Li Ming begitu banyak, mari kita lihat apakah dia masih berani menjemputku di masa depan. Kata Wen Qiang. Omi berkata, bukankah kamu sangat cantik hanya untuk membuat pria menjemputmu? Kalau tidak, mengapa kamu begitu cantik? Wen Qiang mengerutkan bibirnya dengan kesal. Betapa cantiknya aku bahkan tidak dinilai sebagai bunga halaman oleh Genius Restaurant. Tapi kamu adalah bunga departemen yang diakui dari departemen penyembuhan, dan kamu hanya selangkah lagi dari bunga halaman. Baiklah, aku sudah membantumu dengan bantuan ini. Aku tidak peduli jika seseorang ingin menjemputmu. Bangkit lagi di masa depan, karena kamu datang ke Akademi Seni Bela Diri, kamu harus siap untuk dijemput. Tapi orang-orang yang ingin menjemputku tidak merasa seperti itu. Hehehe, kakak Umi, alangkah baiknya jika kamu menjemputku. Wen Qiang tersenyum dan tersipu, tetapi dia masih cukup berani untuk mengatakannya dengan nada rendah. Nada bercanda, sepertinya Wen Qiang adalah gadis yang lebih aktif dan ramah. Omi berkata, aku tidak akan menjemputmu. 422. Wen Qiang cemberut dengan kesal, kamu pasti mengambil Chang Sun Wuyan, dia bunga rumah sakit di mana bunga departemenku layak untuk kamu ambil. Jangan bicara omong kosong, aku tidak menggoda Chang Sun Wuyan. Ayolah, kamu sangat dekat dengan Chang Sun Wuyan, aku tidak percaya kamu tidak mencoba untuk menjemputnya. Mungkin kamu datang ke departemen penyembuhan semua untuk mendekatinya. Omi tidak repot-repot menjelaskan padanya. Apapun yang kamu pikirkan. Wen Qiang tidak terlalu tinggi, sekitar 164, dan terlihat sangat mungil dan imut berjalan di depan Omi, sementara Chang Sun Wuyan lebih tinggi, mencapai 176, seorang dewi yang lengkap. Liona juga tidak pendek, 169, dan Sumei Qian hampir sama. Pada saat ini, Wen Qiang dalam hati berpikir, meskipun saya tidak dinilai sebagai bunga rumah sakit, tetapi saya tidak berpikir saya lebih jelek dari Chang Sun Wuyan. Saya selalu menjadi bunga sekolah di SMP dan SMA, saya hanya sedikit lebih pendek. Omi adalah pria yang luar biasa, saya harus berusaha keras untuk itu. Wen Qiang melihat tubuh Omi yang tegak dan agung dan merasakan detak jantung yang tiba-tiba. Sore harinya, Omi masih berlatih bela diri sendiri di dekat gedung sekolah kelas 1. Ketika Wen Qiang mengetahuinya, dia bahkan bolos kelas untuk menonton Omi berlatih seni bela diri karena dia ingin mencoba berjuang untuk dirinya sendiri. Wow, itu luar biasa. Wen Qiang bertepuk tangan dan berkata, Chang Sun Wuyan juga ingin pergi berlatih seni bela diri dengan Omi agar Omi bisa mengajarinya. Tetapi ketika dia melihat Wen Qiang di samping, Chang Sun Wuyan menghentakkan kakinya dalam depresi dan diam-diam pergi. Jika tidak, dia akan merasa malu. Wen Qiang, apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak di kelas? Omi berhenti berlatih pedangnya dan bertanya. Saya melihat Anda keluar dan penasaran untuk mengikuti, jadi Anda di sini untuk berlatih seni bela diri. Baiklah, Wen Qiang, kamu kembali ke kelas, kamu tidak bisa bersaing denganku. Tidak apa-apa, jika saya tidak berhasil dalam penyembuhan, saya akan beralih ke seni bela diri. Bakat saya untuk seni bela diri tidak lebih buruk daripada penyembuhan. Keluarga saya memaksa saya untuk belajar penyembuhan karena kurangnya penyembuh. Jika tidak, saya mungkin pergi ke Departemen Bladewok. Departemen Pedang. Kamu tahu cara menggunakan pisau? Tentu saja, saya telah berlatih keterampilan pisau sejak saya masih kecil. Kata Wen Qiang. Mainkan dua pisau dan lihat. Bagus. Wen Qiang segera mengeluarkan pisaunya dan menggerakkan tubuhnya, berputar di tempat dalam putaran 720 derajat, energi pisau bersilangan dan menutupi setiap sudut mati di sekitarnya. Omi berkata dengan kaget, tidak buruk, kamu masih memiliki sedikit bakat pedang, aku tidak melihatnya. Wen Qiang melihat Omi menghargainya dan tersenyum bahagia, sekarang kamu melihatnya, ini adalah teknik pisau badai keluargaku. Bagus, kalau begitu kamu berlatih bersama juga. Wen Qiang menemani Omi berlatih teknik pedang sepanjang sore, menekan Chang Sun Wuyan sampai mati. Chang Sun Wuyan berkata dalam hati, Wen Qiang benar-benar rubah kecil, sungguh gadis yang menyedihkan. Sore harinya, Omi dan Liona pergi ke Genius Restaurant untuk makan malam bersama. Sianger, bagaimana kamu belajar hari ini? Masih sama, sudah main kelas kualifikasi, saya di posisi ke-7 di kelas kualifikasi sekarang. Wah, tidak buruk. Hehe, ini terutama karena pedang luar biasa dan keterampilan internal yang kamu ajarkan padaku. Liona tersenyum rendah hati. Pada saat ini, restoran Genius menyiarkan berita dalam kehampaan. Jadi, akankah Wan David Reddas benar-benar pergi ke Lan Qinglin besok sebelum jam 12 siang? Atau hanya rekayasa oleh Sukian? Mari kita tunggu dan lihat, dan kunci di Genius Restaurant Special Security News untuk mengikuti apa yang terjadi di Akademi Seni Bela Diri. Omi terkejut ketika mendengar berita khusus menyebutkan satu kekalahan debu merah. Ini adalah identitas Omi yang lain mengapa dia datang ke Akademi Seni Bela Diri? Apakah seseorang meniru dirinya? Dalam hatinya, Liona berkata, oh tidak, sepertinya Omi tahu. Omi bertanya, Sianger, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Ya, sebenarnya, seperti ini, Sumei Qian diancam oleh mahasiswa mesum di Departemen Hukum Pedang kami untuk menjadi gadis penambaknya, dan Sumei Qian mengatakan bahwa dia memiliki seseorang yang dia sukai, jadi dia mengatakan satu kekalahan debu merah. Itu Lan Qinglin baru saja mengatakan bahwa jika satu kekalahan debu merah tidak mengambil inisiatif untuk menemukannya besok jam 12 siang, maka Sumei Qian akan menjadi gadis penambaknya. Liona berkata jujur, gadis pistol. Omi tidak menjawab untuk sesaat. Liona tersipu dan berkata, itu masalahnya. Omi mengerti dan berkata dengan marah, siapa Lan Qinglin ini? Dia tidak ingin berkeliaran.
Jadi mengapa dia tidak memberitahuku tentang apa yang terjadi? Liona sibuk berkata, saudari Mei Qian berkata bahwa dia takut menyakitimu karena Lan Qinglin sangat kuat, dan dia juga memiliki seorang anak buku pendamping, dan bahwa anak buku pendampingnya sama sesat dalam bakat dan kekuatannya. Dia adalah, jika Anda diberitahu, dan Anda pergi kepadanya, itu akan seperti Anda harus berurusan dengan mereka berdua sendiri, keduanya sesat karena takut Anda akan terluka. Wang Xing sudah bengkak sebelumnya, dan Sister Mei Qian ingin meminta bantuan gurunya terlebih dahulu. Bagaimana dengan sekarang? Apa yang guru katakan? Liona menghela nafas. Guru berkata dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak ada yang bisa mengendalikan apapun yang merupakan kompetisi bebas di Akademi Seni Bela Diri. Juga, masalah ini entah bagaimana ditemukan oleh restoran Genius, dan sekarang semuanya ada di berita. Saya yakin Sister Mei Qian sangat gelisah sekarang. Omi berkata dengan marah, Lan Qinglin itu benar-benar mencari kematian. Jika kekalahan debu merah benar-benar datang, aku akan melihat bagaimana dia mati. Apa maksudmu? Apakah kekalahan benar-benar akan datang? Mungkinkah debu merah satu kekalahan juga ada di Pulau Marsial? Liona bertanya dengan kaget. Omi berkata, ya, satu kekalahan debu merah juga ada di Pulau Bela Diri. Bagaimana kamu tahu? Liona menatap Omi tidak percaya. Karena ketika aku berada di kota Linjiang, aku bertarung dengan debu merah satu kekalahan, dan debu merah satu kekalahan bahkan memintaku untuk menyampaikan beberapa kata kepada Sumei Qian. Saat itu, yang dikatakan debu merah satu kekalahan adalah bahwa dia telah diterima sebagai murid oleh keluarga perlindungan pulau, dan saya tidak pernah mengerti apa artinya. Tapi sekarang saya memikirkannya, bukankah itu hal yang sama yang dikatakan tentang 4 keluarga pelindung pulau utama dari Pulau Marsial? Itu sebabnya saya menduga bahwa satu kekalahan debu merah juga ada di Pulau Bela Diri. Hanya saja dia tidak ada di Akademi Bela Diri. Dia ada di 4 keluarga penjaga pulau di Pulau Bela Diri. Ah, benar atau salah? Tentu saja, sungguh, kata Omi dengan sedikit rasa bersalah. Astaga, jika Sister Mei Qian tahu tentang ini, dia akan sangat senang. Ayo pergi, ayo cari dia dan ceritakan padanya. Ah, kita belum makan. Jangan makan. Liona menyeret Omi pergi. Omi tidak berdaya. Di asrama Sumei Qian, dia menemukan Sumei Qian yang sedang gelisah. Kakak Mei Qian, Siang Yun, Omi, apa yang kalian lakukan di sini? Saudari Mei Qian, saya akan memberitahu Anda hal yang baik. Lupakan saja, hal baik apa yang saya miliki sekarang. Omong-omong, Omi, saya khawatir Anda sudah tahu tentang saya. Omi menganggukkan kepalanya. Liona sibuk berkata, Saudari Mei Qian, debu merah yang dikalahkan, dia juga berada di Pulau Bela Diri. Apa? Sumei Qian terkejut dan gemetar. 423. Bagaimana kamu tahu? Sumei Qian bertanya. Omi mengatakan itu kok kamu tahu, Om? Ini, ya, seperti ini. Debu merah satu kekalahan tampaknya berada di Pulau Marsial dan dia telah diterima sebagai murid baru oleh 4 keluarga besar pulau penjaga. Sumei Qian menangis bahagia. Omi sedikit terdiam saat melihat reaksi Sumei Qian, identitas palsu yang membuat cintanya begitu dalam, perasaannya semakin kusut. 4 keluarga penjaga pulau besar. Dia benar-benar dapat diterima sebagai murid oleh 4 keluarga penjaga pulau besar. Sumei Qian memiliki perasaan yang sangat nyaman di dalam 4 keluarga pelindung pulau utama menerima murid baru. Mereka jelas lebih menuntut daripada Akademi Bela Diri, yang berarti bahwa bakat Wan David Red sangat kuat. Dia benar-benar tidak menyukai orang yang salah, tapi dia adalah orang yang luar biasa. Sumei Qian bertanya, Omi, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Untuk apa aku berbohong padamu? Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Di mana saya tahu sesuatu tentang keluarga penjaga pulau sebelumnya, saya baru-baru ini mengetahui bahwa Pulau Marsial memiliki 4 keluarga penjaga pulau utama selain Akademi Bela Diri, dan 4 keluarga penjaga pulau utama juga menerima murid baru. Itu sebabnya saya sekarang ketahuilah bahwa keluarga penjaga pulau asli dari debu merah satu kekalahan juga ada di Pulau Bela Diri. 1 detik ingatlah untuk membaca buku. Sumei Qian dengan marah berkata, jangan panggil dia anak nakal. Omi tertawa heheli, Kapten Su, 8 kata bahkan belum berhenti, dan kamu membela anak itu. Sumei Qian tersipu malu dan berkata, itu bukan urusanmu. Pada saat itu, Liona berkata, Saudari Mei Qian, sangat iri padamu. Iri aku karena apa? Saudari Mei Qian, 4 keluarga penjaga pulau besar terdengar lebih kuat dari Akademi Bela Diri, dan fakta bahwa satu kekalahan debu merah dapat diterima oleh 4 keluarga penjaga pulau besar berarti bahwa satu kekalahan debu merah sangat berbakat, bahkan lebih dari Omi. Omi hanya bisa masuk Akademi Bela Diri. Anda telah menemukan seseorang yang sangat kuat, apakah Anda ingin iri? Sumei Qian juga sangat bahagia di dalam, seolah-olah itu mulia, siapa yang tidak ingin pria mereka menjadi kuat. Namun, Sumei Qian segera mengoreksi pikirannya sendiri. Omi berkata benar, kekalahan debu merah dan 8 kata belum pergi. Dia sekarang bersukacita kentut, tetapi juga laki-laki mereka sendiri, tak tahu malu. Sumei Qian mendengus, orang mungkin tidak menyukaiku, apa yang membuat iri, karena dia juga di Pulau Marsial, mengapa tidak datang kepadaku, aku hanya angan-angan. Selain itu, sekarang Lan Qinglin menggertakku, jadi apa dapatkah dia melakukannya bahkan jika dia berada di Pulau Marsial, dia bahkan tidak tahu bahwa aku sedang diganggu. Omi menggelengkan kepalanya, Sumei Qian, itu belum tentu demikian. Wan David Red pasti menyukaimu, tapi Wan David Red mungkin berasal dari latar belakang yang terlalu rendah, jadi dia lebih rendah dan tidak merasa layak untukmu. Aku bahkan tidak keberatan.
Tapi orang-orang dengan harga diri rendah tidak berpikir seperti itu, dan aku yakin debu merah satu kekalahan diam-diam mengawasimu. Tubuh Sumei kian gemetar dan berkata dengan penuh semangat, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Karena sejak saat aku melawan anak dari One David Red Dash itu, aku bisa merasakan dari nada suaranya bahwa dia menyukaimu. Jadi kuduga anak itu akan diam-diam mengamatimu 9 dari 10. Tapi dia mungkin terlalu rendah, jadi dia hanya ingin menjagamu diam-diam dan tidak ingin mengganggumu. Bodoh sekali. Sumei kian menghentakkan kakinya dan cemberut dengan genit. Omi dan Liona sama-sama merasa merinding. Liona menggoda, saudari Mei Qian, ekspresimu barusan sangat berdaging. Pergi. Sumei Qian berlari ke asrama dengan wajah memerah. Omi juga memasuki asrama Sumei Qian. Asrama Sumei Qian juga merupakan kamar triple. Saudari Mei Qian, sekarang tergantung pada apakah debu merah satu kekalahan akan muncul besok siang atau tidak. Jika debu merah satu kekalahan muncul besok siang, itu berarti tebakan Omi baik-baik saja. Dia diam-diam mengawasimu. Kata Liona. Sumei Qian mengangguk penuh harap, hatinya berdoa, satu kalahkan debu merah, tolong, kamu harus muncul, biarkan aku melihatmu, aku sangat merindukanmu. Sumei Qian dipenuhi dengan kelembutan ketika dia memikirkan Wan mengalahkan Red Dash. Tampaknya meskipun dia adalah gadis yang kejam, dia akan menjadi selembut domba di depan pria yang disukainya. Pada saat ini, Omi meratap di dalam hati, sungguh dosa, aku tidak akan menggunakan identitas Wan David Red Dash lagi, sehingga seiring waktu, Sumei Qian pasti akan melupakan Wan David Red Dash, tapi aku tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi hari ini. Apakah ini memaksaku untuk menggunakan identitas Wan David Red Dash lagi? Sumei Qian bertanya dengan gugup, jika satu kekalahan debu merah benar-benar muncul besok siang, bagaimana jika itu bukan tandingan Lan Qinglin dan anak bukunya? Tidakkah itu merugikannya? Tidak, lebih baik tidak dia keluar. Sumei Qian sama-sama menginginkan debu merah satu kekalahan muncul dan tidak ingin dia muncul. Omi berkata, Sumei Qian, debu merah satu kekalahan dapat diterima sebagai murid oleh 4 keluarga pelindung pulau. Dia pasti tidak buruk, kamu masih harus khawatir tentang apakah dia akan muncul atau tidak. Ayo pergi, Sister Mei Qian, ayo makan malam bersama. Jangan terlalu dipikirkan, jika Wan David Red Dash benar-benar tidak muncul besok, maka biarkan Omi membantumu. Bahkan jika Omi tidak bisa menang, dia setidaknya bisa menolak untuk sementara waktu. Baik. Setelah itu, Omi pergi makan malam dengan Liona dan Sumei Qian. Sumei Qian dalam keadaan gelisah, akhirnya ada harapan untuk melihat Wan David Red Dash lagi. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi, tetapi dia takut dia tidak akan muncul. Sore harinya, Omi menyuruh Liona kembali ke asramanya lalu bersiap-siap. Karena dia tidak pernah berpikir akan menggunakan identitas palsu Wan David Red Dash lagi, Omi tidak membawa baju tidurnya dan harus mencarinya lagi. Omi sekarang sedikit menyayangkan kenapa dia tidak mendapatkan masker kulit manusia sejak awal, sehingga dia tidak membutuhkan penyamaran apapun. Omi tidak tahu di mana menemukan pakaian hitam itu, jadi dia harus pergi ke Profesor Lin Han dari Departemen Penyembuhan untuk meminta bantuan. Kelas Lin Han, apakah kamu tidur? Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat, masuk. Profesor Lin Han menyapa dengan hangat. Omi, sungguh suatu kehormatan bagimu untuk datang ke tempat tinggal yang sederhana ini. Hanya saja kamu tidak menyelesaikan merek sertifikat penyembuh kelas 10 dengan begitu cepat. Omi tersenyum, Profesor Lin Han, saya di sini bukan untuk mendapatkan sertifikat. Saya di sini untuk meminta bantuan Anda. Anda seorang profesor di Akademi Bela Diri. Saya pikir, Anda seharusnya lebih mampu. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda, tolong katakan. Seperti ini, aku butuh baju tidur. Apakah kamu punya pakaian tidur? Apa yang kamu lakukan? Jangan tanya saya apa yang akan saya lakukan. Katakan saja jika Anda bisa membantu saya. Oke, aku punya ide. Dengan bantuan Profesor Lin Han, Omi berhasil mendapatkan kostum malam, dan semuanya menunggu besok siang. Saat dia pergi, Profesor Lin Han tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak memakai topeng kulit manusia saja? Apa masalahnya dengan mendapatkan pakaian malam? Aku ingin, tapi di mana aku akan mendapatkannya? Jika Anda tidak mengatakannya, saya akan memiliki lebih banyak di sini, kata Profesor Lin Han. 424. Ah, kamu punya topeng kulit manusia? Ya, dan aku biasanya suka membuatnya sendiri. Kamu membuat masker kulit manusiamu sendiri? Ya, saya bisa membuatkan Anda satu jika Anda membutuhkannya, tapi tentu saja, Anda bisa membuatnya jadi, baik untuk pria maupun wanita. Oke, beri aku satu. Lin Han membawa Omi ke sebuah ruangan di mana lebih dari selusin topeng kulit manusia dipajang. Omi memilih satu yang terlihat berusia sekitar 20 tahun dan laki-laki dengan penampilan sedang. Ini adalah salah satunya. Ambil. Omi mengambil baju tidur dan topeng kulit manusia, mengambil keduanya sehingga ada satu pilihan lagi. Keesokan harinya, Omi tidak masuk kelas di Healing Departemen dan tidur sampai jam 10 pagi, selalu membuat persiapan. Omi meninggalkan asrama dan pergi ke tempat yang kosong, lalu mengenakan topeng kulit manusia, dan tiba-tiba Omi menjadi orang yang berbeda, dan penampilannya menjadi jelek. Tentu saja, Omi masih akan mengenakan pakaian malam selapis lagi pada pukul 12 jam. Di restoran Genius banyak orang menonton layar dalam kehampaan. Berita khusus, rekan-rekan siswa, pada saat ini, Lan Qinglin dan murid pendampingnya, Lin Yan, sedang duduk di atap gedung asrama No. 3 di distrik 7, tampaknya menunggu seseorang untuk datang. Benarkah anak buah Sumei Qian akan muncul sebelum jam 12 siang dalam satu kekalahan? Petugas keamanan khusus restoran Genius akan terus melaporkan masalah ini kepada semua orang.
Di bawah gedung asrama Lan Qinglin, ada banyak siswa dalam kelompok menonton dan berbicara di sana. Lin Chaofeng dan Bai Hijun juga ada di sana. Yang lain tidak tahu siapa Wan David Red Dash itu, tapi Lin Chaofeng dan Bai Hijun dari kota Linjiang sangat jelas tentang hal itu. Chaofeng, debu merah satu kekalahan tidak akan benar-benar muncul di sini, kan? Bai Hijun bertanya. Saya tidak mengerti, saya pikir itu kebanyakan hanya Sumei Qian yang berbicara omong kosong, dengan santai mencari alasan untuk menolak Lan Qinglin. Tetapi saya tidak berpikir bahwa Lan Qinglin begitu menarik, karena Sumei Qian mengatakan bahwa dia memiliki pria yang disukainya. Dia membiarkan pria yang disukainya datang kepadanya secara pribadi. Itulah mengapa kita memiliki insiden hari ini. Aku juga melihatnya, meskipun debu merah satu kekalahan terkenal di kota Linjiang, di sini, itu tidak dapat disebutkan. Bagaimana bisa itu menjadi lawan Lan Qinglin? Tidak jauh dari gedung asrama ini, Sumei Qian dan Leona dengan gugup melihat ke atap. Sekarang di atap gedung asrama, Lan Qinglin berbaring dengan santai di sana, tidak terlalu menunggu debu merah satu kekalahan muncul. Itu lebih seperti pertunjukan. Tuan muda, menurut Anda, debu merah satu kekalahan akan benar-benar muncul? Tanya anak buku pendamping Lan Qinglin. Aku akan menembaknya jika dia berani keluar. Selain itu, ini pasti sesuatu yang dibuat Sumei Qian untuk menolakku. Lalu mengapa kamu menunggu kekosongan di sini dengan perkembangan seperti itu? Aku melakukan ini dengan sengaja untuk menunjukkan kepada Sumei Qian. Aku akan melihat apa alasan Sumei Qian harus menolakku. Lin Yan, kamu bukan hanya anak sekolah pendampingku, kamu juga temanku. Dan ketika Sumei Qian menjadi gadis senjataku, pasti tidak ada yang kurang darimu. Ah, tuan muda, beraninya aku menyentuh wanita tuan muda. Lin Yan, kamu adalah saudaraku. Wanita secara alami dapat berbagi dengan saudara laki-laki. Selain itu, aku hanya akan menggunakan Sumei Qian sebagai gadis bersenjata untuk menyelesaikan kebutuhan selama Akademi Seni Bela Diri. Setelah itu kita akan memiliki 3 angkatan. Teguk, Lin Yan menelan ludahnya 3 kali. Pada saat ini, keributan dari kerumunan di bawah. Siapa pria berpakaian hitam yang berdiri di atap jauh? Itu bukan kekalahan, kan? Apakah benar-benar ada orang yang kalah? Orangnya Sumei Qian. Lan Qinglin mendengar keributan di lantai bawah, baru kemudian dia melihat seorang pria berdiri di atap asrama di kejauhan, seorang pria berpakaian hitam. Alis Lan Qinglin berkerut, dia berpikir bahwa ini adalah omong kosong Sumei Qian. Tidak ada orang seperti itu sama sekali, tetapi dia tidak berharap itu menjadi omong kosong Sumei Qian. Tuan muda, pria berpakaian hitam di kejauhan itu tidak bisa disebut debu merah satu kekalahan, kan? Sial, benar-benar ada orang seperti itu. Lin Yan, bersiaplah untuk meledakkannya segera. Tuan muda, dia mengenakan pakaian malam. Dia pasti tidak ingin orang mengetahui identitasnya. Dia adalah siswa akademi ini dalam 89 kasus. Pada saat ini, di atap gedung asrama di kejauhan, Omi berdiri di sana. Omi merenungkan tentang kekuatan bela diri yang digunakan. Omi akan menggunakan teknik pedang naga turun, karena saat teknik pedang dewa pembunuh dibuat, itu akan dikenali sebagai dia dalam sekejap. Hanya teknik pedang naga turun yang belum dia lawan dengan siapapun di dunia ini. Omi melompat dengan kedua kaki dan terbang menuju Lan Qinglin dan anak buku yang menyertainya. Kerumunan meraung. Ini dia, pria berbaju hitam itu terbang ke sini. Wow, Sumei Qian benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar memiliki seorang pria. Mengapa suaminya mengenakan pakaian malam? Pada titik ini, Leona berkata dengan penuh semangat, Saudari Mei Qian, dia benar-benar ada di sini. Sumei Qian menangis kegirangan, merasa sangat lega saat melihat satu kekalahan debu merah. Leona juga tergerak dan berkata, Saudari Mei Qian, debu merah satu kekalahan benar-benar muncul. Ini berarti apa yang Omi tebak kemarin benar. Debu merah satu kekalahan benar-benar diam-diam mengawasimu. Bodoh ini, tegur Sumei Qian dengan nada lembut dan karnivora, mendengar merinding di kulit Leona dan senyum hehehe di bibirnya. Tetapi pada saat berikutnya, Sumei Qian khawatir. Bagaimana jika Red Dash tidak bisa mengalahkannya? Sumei Qian berkata dengan gugup. Aku yakin dia punya kekuatan untuk membela diri meski dia tidak bisa bertarung. Jangan terlalu khawatir. Tapi, kamu memanggilnya Red Dash sangat akrab hehehe. Jahat kamu masih mengolok-olokku. Sumei Qian tersipu dan menatap Leona. Pada saat ini, Omi sudah terbang dan berdiri di atap asrama Lan Qinglin, menentang tuan dan pelayan Lan Qinglin. Sementara para penonton di bawah semua dengan bersemangat menonton, tidak ada yang berbicara dengan keras. Demikian pula, di restoran Genius, layar virtual secara alami sama, dengan beberapa lebah laporan khusus di tempat kejadian, menyiarkan 360 derajat tanpa sudut mati. Omi memandangi 2 orang di seberang ruangan dan mengeluarkan raungan acuh tak acuh, yang mana hanya Lan Qinglin. Kerumunan di lantai bawah, mendengar raungan acuh tak acuh dari One Defeated Red Dash berseru, betapa mengesankannya. Bahasa yang digunakan Omi sekarang bukan yang biasa, tapi suara dingin yang sama dengan One Defeated Red Dash dulu, jadi itu terdengar sangat mengesankan. Lan Qinglin melihat One Defeated Red Dash memanggilnya seekor anjing di kalimat pertamanya dan berkata dengan tiba-tiba, aku kakekmu Lan Qinglin, kamu yang disebut One Defeated Red Dash. Omi berkata, Lan Qinglin, kamu tidak memiliki mata untuk disiplin, bersandar pada yang kuat dan menindas yang lemah. Hari ini aku akan mengalahkan debu merah dan bertindak atas nama surga, aku akan menempatkanmu, petani kecil, ke pengadilan. Hahaha, pergi ke ibumu daripada, dan bertindak atas nama surga, aku akan membiarkanmu makan kotoranmu sendiri yang kamu inginkan. Lan Qinglin mengamuk. Sumei Qian berkata dengan penuh semangat, ini benar-benar dia, itu benar-benar dia. Wow. 425.
Liona pun mengangguk semangat dari nada bicara Omi. Dia tahu pria ini gagal total. Bocah sarjana pendamping Lan Qinglin berkata, Tuan muda, biarkan bawahan Anda memberinya pelajaran terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Lin Yan seperti panah dingin yang membunuh Omi. Omi merasakan hawa dingin yang sedingin es, sepertinya Lan Qinglin, bocah buku, sangat kuat dan berbakat. Pedang di tangan Omi langsung mengelus dan busur sempurna merobek udara. Swoosh, Omi mengedipkan selusin pedang berturut-turut. Pedang Lin Yan langsung ditekan oleh Omi tanpa kemampuan untuk rebound. Merusak, dang. Omi menusuk pedang Lin Yan bergetar hebat, dan keterampilan pedang mendalam Lin Yan dipatahkan oleh Omi sekaligus. Pada saat ini, wajah Lin Yan pucat dan dia merasa ngeri di dalam. Bagaimana dia bisa begitu kuat dilihat dari momentum di tubuhnya. Dia paling banyak adalah tahap akhir dari gerbang dalam. Dia sangat dalam. Lan Qinglin juga melihat perasaan bahwa anak bukunya sama sekali tidak cocok. Di lantai bawah, kerumunan berteriak. Satu kekalahan debu merah sangat kuat. Teknik pedang macam apa yang dia miliki itu sempurna. Budak anjing. Omi tiba-tiba menusuk lengan Lin Yan dengan pedang di belakang punggungnya. Ah, lengan Lin Yan ditikam dan pada saat yang sama, menamparkan wajahnya dengan keras. Aku akan melakukannya. Pada saat itu, Lan Qinglin bergabung dalam pertarungan, dan Lan Qinglin akan sedikit lebih kuat dari Lin Yan. Teknik pedang bentuk terlupakan. Lan Qinglin tiba-tiba menunjukkan teknik pedang terkuatnya, teknik pedang bentuk terlupakan. Tiba-tiba, tubuh Omi dipenuhi dengan bayangan pedang yang tebal, meskipun teknik pedang bentuk terlupakan tidak disadari, ketika dipraktikkan hingga kedalaman yang tinggi, itu ada di mana-mana, tampaknya tanpa cacat. Tuan dan pelayan Lan Qinglin dan Lin Yan segera bergabung untuk menyerang Omi. Semua orang menahan napas saat ketiganya bertarung mati-matian di atap. Bisakah satu kekalahan debu merah menahan upaya gabungan dari dua buku baru mereka yang sesat? Ada tanda tanya di hati semua orang. Teknik pedang naga turun Omi bahkan lebih tidak lemah. Pedangnya menari-nari mengikuti angin. Setiap pedang yang digunakan membawa angin yang mematikan dan dingin. Gaya pertama dari teknik pedang naga turun, naga terbang di langit. Omi sekarang mulai menggunakan teknik pedang naga turun yang sebenarnya, itu hanya pedang yang sedang memanas. Aduh, tiba-tiba, burung hantu, saat sikap pertama Omi dikeluarkan, pedangnya Ki berubah menjadi raungan naga, seolah-olah naga raksasa lahir, dan aura pembunuhan yang intens langsung menuju Lan Qinglin dan Lin Yan. Kerumunan menonton dari di lantai bawah sepertinya melihat ujung pedang yang dipegang Omi, dan seekor naga tak kasat mata melompat keluar dengan samar. Wajah Lan Qinglin dan Lin Yan berubah, dan Ki yang sangat ganas datang, tak terbendung. Bang, kaca. Lan Qinglin dan Lin Yan sama-sama merasakan kekuatan yang kuat menghantam mereka pada saat yang sama. Tubuh mereka terbang mundur tanpa sadar. Kemudian pedang di tangan mereka juga terkoyak oleh Ki pembunuh yang begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melawan, dan mereka pecah dengan sekali klik. Naga terbang di langit, dua pedang menjadi satu. Omi sekali lagi menggunakan gaya pertama teknik pedang turun naga, dua pedang menjadi satu. Pedang ini dibuat, kekuatannya jauh lebih kuat daripada pedang itu sekarang dengan dua kali persegi. Dua pedang dalam satu, itu adalah satu pedang kuadrat kali jika itu tiga pedang dalam satu, itu akan menjadi tiga kali kuadrat. Aduh, terdengar dua auman naga secara bersamaan, yang menandakan bahwa Omi telah berhasil mengayunkan dua pedang menjadi satu. Wow, dua pedang dalam satu membunuh Lan Qing. Lin dan Lin Yan, pakaian mereka tiba-tiba berubah menjadi kain dan potongan-potongan, tubuh mereka berlumuran darah, yang utama bukanlah luka luar, tetapi luka dalam. Saat ini mereka menderita luka dalam yang serius jika mereka tidak memiliki penyembuh yang kuat. Untuk menyembuhkan mereka, mereka mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi kehidupan baru. Omi melihat bahwa dia telah membersihkannya dengan dua pedang menjadi satu, itulah sebabnya dia menyingkirkan pedangnya. Omi mendengus ke dalam dengan jijik, sungguh jenius dua orang bersama-sama, dan masih tidak bisa menghentikan teknik pedang naga turun dua pedang dalam satu. Dan teknik pedang turun naga milik Omi masih bisa melakukan tiga pedang lagi dalam satu. Tiga pedang dalam satu, itulah kekuatan sebenarnya, tapi sayangnya, tidak ada kesempatan untuk membuatnya hari ini. Teknik pedang turun naga ini diturunkan oleh tuannya. Namun, setelah Omi berlatih teknik pedang dewa pembunuh, dia memperbaikinya berdasarkan dua pedang teknik pedang dewa pembunuh dalam satu teknik, sehingga teknik pedang naga turun milik Omi juga bisa tampil dua pedang dalam satu. Peningkatannya terinspirasi oleh teknik pedang dewa pembunuh. Teknik pedang naga turun yang diturunkan oleh tuannya tidak memiliki dua pedang dalam satu. Lan Qinglin dan Lin Yan terbang ke tanah dari atap. Dan sekarang di tanah, serta di restoran Genius, semua orang melihat debu merah satu kekalahan dengan takjub. Mereka semua berkata secara rahasia, siapa orang ini? Gerbang dalam yang terlambat mengalahkan Lan Qinglin dan Lin Yan dengan sangat mudah. Omi juga terbang turun dari atap dan berdiri di depan Lan Qinglin dan Lin Yan, yang sudah terluka parah secara internal dan tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Omi mengarahkan pedangnya ke leher Lan Qinglin dan berkata, Lan Qinglin, kamu menyentuh wanita yang salah. Sekarang aku memberimu alasan untuk meyakinkanku untuk tidak membunuhmu. Tubuh Lan Qinglin bergetar, dan hatinya terasa sesak memikirkan kekuatan tak terduga dari orang yang baru saja mengalahkan debu merah. Aku salah, Lan Qinglin berkata dengan gentar. Satu kalimat salah dan kamu ingin aku menyelamatkanmu. Jadi apa yang kamu inginkan? Lan Qinglin bertanya dengan takut. Omi berkata, berteriak 3 kali, Sumei Qian, aku salah, aku hanya seekor anjing. Jangan pergi terlalu jauh. Lan Qinglin sangat marah. Omi menamparkan Lan Qinglin, dan kutu buku Lan Qinglin, Lin Yanton, bergegas dengan sekuat tenaga.
Kacing. Omi menginjak budak anjing Linian dan mematahkan tulang rusuknya, menjerit kesakitan. Pedang Omi menunjuk Lan Qinglin dan berkata dengan dingin, sekarang aku berubah pikiran, meneriakkan 10 kalimat. Kamu salah, kamu adalah anjing kudis, jangan sama denganmu, aku memberimu kesempatan terakhir ini. Satu kekalahan debu merah, kamu punya nyali untuk mengungkapkan wajah aslimu. Lan Qinglin meraung. Bang, Omi melontarkan kakinya, dan semua gigi Lan Qinglin lepas. Ah, mulut Lan Qinglin penuh dengan darah dan dia tidak lagi memiliki satu gigi pun. Jangan tantang kesabaranku, aku akan menghitung sampai 3, setelah 3 aku akan melepaskan salah satu lenganmu. 1, 2, 3. Puff. Tangan Omi terangkat dan pedangnya jatuh, salah satu lengan Lan Qinglin terbang ke udara dan jatuh di kejauhan sementara Lan Qinglin memekik. Semua orang tercengang, debu merah yang dikalahkan benar-benar berani melakukannya. Omi sekali lagi berkata dengan acuh tak acuh, Lan Qinglin, aku akan menghitung 3 kali lagi. Setelah 3 kepalamu akan jatuh. Jangan ragukan keberanianku. Aku berasal dari 4 keluarga pelindung pulau besar, dan Akademi Bela Diri tidak berani melakukan apapun padaku. Pada saat ini, tubuh Lan Qinglin bergetar, tetapi dia berasal dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Para penonton juga terkejut, tidak heran kekuatannya begitu mesum. Dia adalah seorang murid yang direkrut oleh 4 keluarga penjaga pulau besar. 1, 2. Lan Qinglin sekarang tidak memiliki kekuatan lagi dan berteriak, Sumei Qian, aku salah, aku hanya anjing kudis. Sumei Qian, aku salah, aku hanya anjing kudis. 426. Begitu saja, Lan Qinglin meneriakkan 10 kalimat di depan umum. Seluruh penonton terdiam, Lan Qinglin yang luar biasa telah dipaksa ke titik ini. Omi mendengus dan berbalik untuk terbang. Pada saat itu, Sumei Qian berteriak untuk mengejar, debu merah, berhentilah. Omi merasa merinding, Red Dust berteriak, Omi tidak punya pilihan selain berhenti di atap. Sumei Qian terbang ke atap, dan di bawah Liona berteriak, saudari Mei Qian, ayolah. Omi mendengar teriakan Liona, hatinya terdiam, wanita konyol, Anda bahkan berteriak orang lain untuk bersorak untuk merendam pria Anda. Kekalahan debu merah. Sumei Qian dengan enggan menatap Omi, matanya berlinang air mata, sangat menyedihkan. Beberapa lebah mengepung Omi dan Sumei Qian. Omi tahu bahwa lebah-lebah ini adalah reporter khusus dari restoran Genius. Omi memusnahkan lebah-lebah itu dalam sekejap mata dengan pedangnya. Pemilik restoran Genius berteriak dengan sedih, oh reporter khusus saya kehilangan beberapa lagi. Kapten Su, apakah Anda punya yang lain? Omi bertanya dengan dingin, mempertahankan gaya One David Red Dust yang biasa, yang merupakan dunia terpisah dari Omi. Itulah sebabnya tidak ada yang mengaitkan One David Red Dust dengan Omi. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Sumei Qian sambil menangis bertanya, 1 kekalahan debu merah, kamu bahkan berada di Pulau Marsial, jadi mengapa kamu tidak datang mencariku? Kapten Su, mengapa saya datang mencari Anda? 1 kekalahan debu merah, jangan berpura-pura, Omi menceritakan semuanya padaku. Itu pembicaraan tentang anggur, maaf. Kata One David Red Dust. 1 kekalahan debu merah, kamu pengecut, kamu bukan laki-laki. Kapten Su, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Jangan pergi. Kapten Su, jika Anda memiliki hal lain untuk dikatakan, katakan saja dengan cepat, saya masih terburu-buru untuk menjemput gadis-gadis. Sumei Qian tertawa terbahak-bahak, jangan berbohong padaku, kamu tidak terburu-buru untuk menjemput gadis-gadis. Jika Kapten Su baik-baik saja, aku akan pergi. Tunggu kekalahan debu merah, sulit untuk melihat satu sama lain, tidak bisakah kamu berbicara lebih banyak denganku? Kapten Su, 1 kekalahan debu merah tidak pantas untukmu, lupakan orang ini di masa depan. Omi berkata, Omi biasa menasihatinya untuk melupakan ketika dia berada di kota Linjiang. Pada waktu itu Sumei Qian mengatakan itu ketika dia meninggalkan kota Linjiang. Dia secara alami akan lupa, tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh lebih dalam dan lebih dalam. Saya tidak, kata Sumei Qian dengan nada merajuk. Kapten Su, maafkan aku pergi dulu. Jangan pergi, kekalahan debu merah, aku mencintaimu. Sumei Qian dengan berani mengaku. Hati Omi bergetar, hatinya tercabik-cabik menghadapi pengakuan yang begitu penuh gairah dari Sumei Qian. Dia juga seorang pria apa yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan. Sekarang dia sudah punya 2 pacar, Omi tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Untuk memiliki yang lain Kapten Su, saya tidak cukup baik untuk Anda. Anda seorang wanita dari keluarga besar. Saya pecundang, hanya penjahat, mengapa saya harus terbang ke api? Aku tidak, aku menginginkanmu. Sumei Qian berkata dengan suara lembut dan Omi merinding. Dan kenapa harus kami hanya menggelepar, dan selain itu, aku tidak mencintaimu. Kata Omi, mencoba menggunakan alasan bahwa dia tidak mencintainya untuk menolaknya sepenuhnya. Namun, Sumei Qian mendengus kekalahan debu merah, kamu bukan laki-laki, kamu berbohong, kamu memiliki aku di hatimu. Itulah yang saya katakan kepada Don Suchen tentang anggur. Aku tidak percaya, jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu tahu aku diganggu dan mengapa kamu datang menyelamatkanku tepat waktu? Jadi tebakan Omi benar, kamu pasti diam-diam mengawasiku. Jika Anda tidak menyukai saya, mengapa Anda diam-diam memperhatikan saya? Kata Sumei Qian. Omi berkata, bajingan kecil itu Omi, aku harus menjaganya suatu hari nanti. Pada saat itu, suara seorang wanita keluar, kamu berani. Omi tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa itu adalah Liona, dan Liona juga terbang ke atap dan berteriak Yuder ketika dia mendengar debu merah yang kalah mengatakan bahwa dia akan membersihkan suaminya.
Omi terdiam dan hanya bisa berpura-pura tidak mengenalnya, menatap Liona dan berkata, kamu pacar anak Omi itu. Liona, kamu benar-benar terlihat seperti bunga. Tidak heran anak itu sangat mencintaimu. Liona sangat senang ketika mendengar dari One David Reddas bahwa Omi sangat mencintainya. Satu kekalahan debu merah, Omi memberitahumu tentang aku. Tanya Siang Yun Liu. Dia bilang kamu favoritnya. Hehe. Liona tersenyum penuh semangat dan berkata dalam hatinya, penjahat kecil ini. Dia biasanya tidak mengatakan sepatah kata pun bahwa aku mencintaimu, tetapi dia tidak berharap memiliki perasaan yang begitu dalam padaku. Dalam hal ini aku akan berjanji padanya untuk melakukan pose memalukan malam ini. Pada saat ini, satu kekalahan debu merah berkata lagi, satu. Ketika Liona mendengar bahwa itu adalah salah satu favorit Omi, dia bersenandung dalam hatinya, pose memalukan di malam hari itu hilang. Meskipun Liona telah menerima berbagi pria dengan Simran, semua orang ingin Omi lebih mencintainya. Sumei Qian menatap Liona, seolah-olah dia ingin Liona membantunya membujuk kekalahan debu merah. Liona mengerti dan sibuk berkata, satu kekalahan debu merah, kamu jelas menyukai saudara perempuan Mei Qian ini, mengapa kamu tidak menerimanya? Aku tidak cukup baik untuknya, oke, aku harus pergi. Jangan pergi. Sumei Qian menghentikan Omi di depannya. Liona melanjutkan, satu kekalahan debu merah, jangan sembunyikan, Omi sudah menebak pikiranmu, jika kamu menyukai seseorang, berani saja dan bersama mereka, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Aku tidak mengerti kamu. Dia sudah menyatakan perasaannya, jadi kenapa kamu tidak bergegas dan bersama Mei Qian? Di masa depan, kamu dan Sister Mei Qian, aku dan Omi, kita berempat akan pergi bersama untuk bersenang-senang dan pergi berpasangan. Betapa indahnya. Omi berkata dalam hatinya, Siang Er, jika kamu tahu bahwa orang yang mengalahkan debu merah yang berdiri di depanmu saat ini adalah laki-lakimu, kamu tidak akan mengatakan itu. Omi sangat tidak berdaya, dia benar-benar ingin merobek pakaian malam dan topengnya, tetapi Omi mengendalikan dirinya. Jika dia merobeknya, itu akan menjadi canggung. Sumei Qian dan Liona berhubungan baik, jadi dia tidak tahu apakah dia akan merobeknya untuk seorang pria. Tentu saja, Omi tidak punya alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri untuk menambahkan pacar tambahan. Masalah ini hanya bisa ditunda lebih jauh untuk melihat apakah Sumei Qian akan melupakan satu kekalahan. Jika dia melakukannya, maka semua akan senang. Jika dia tidak bisa melupakan, maka dia harus memikirkan cara lain. Sumei Qian memohon, debu merah, aku menyukaimu. Biarkan aku mencintaimu selama sisa hidupku, oke? Kapten Su, aku jelek, dan kamu adalah dewiku. Aku benar-benar tidak pantas untukmu. Kamu akan memiliki pria yang lebih baik. Aku pergi dulu. Omi melompat dan terbang ke kejauhan. Beberapa lebah datang mengintai di belakangnya. Omi beberapa jarum perak terbang dan membunuh lebah. Sumei Qian menangis dan duduk di atap. Omi melihat ke belakang. Hatinya sangat bingung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semakin banyak kita bermain, semakin besar. 427. Omi pergi dengan api, dan hanya setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya dan tidak ada orang di sekitarnya, Omi melepaskan penyamarannya. Setelah melepas penyamarannya, Omi duduk di tanah dan menghela napas dalam-dalam. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak tergoda oleh Sumei Qian. Sumei Qian sangat cantik dan memiliki tubuh yang panas, tidak ada pria yang bisa menahan godaannya. Namun, masih ada jejak moralitas emosional paling mendasar di hati Omi. Kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, kata Omi dalam hati. Omi menyelinap ke departemen penyembuhan dan berpura-pura berlatih seni bela diri di belakang departemen penyembuhan, lalu kembali ke kelas. Kelas telah berakhir, dan Chang Sun sedang duduk sendirian di kelas membaca buku. Omi, kenapa kamu tiba-tiba datang? Chang Sun Wuhen terkejut melihat Omi. Saya baru saja berlatih seni bela diri dan lupa waktu. Saya tidak berharap itu akan siang hari ketika kelas berakhir. Hehe, mengapa kamu masih di sini? Saya sedang membaca poin pengetahuan yang diajarkan guru saya pagi ini. Haha, kamu sangat rajin. Jika kamu terus seperti ini, aku akan disusul olehmu. Emosi sejuta senyum, kamu sangat baik, aku pasti akan mencoba mengejarmu. Pertama kali saya di kamar adalah ketika saya berada di kamar dengan istri saya berada di kamar dengan putri saya. Omi menggelengkan kepalanya dan bergegas keluar dari kelas, tinggal lebih sedikit dengan wanita cantik-cantik seperti Chang Sun Wuhen di masa depan. Omi, kamu mau kemana? Kamu sudah makan siang belum? Tanya Chang Sun Wuhen. Belum, aku pergi dulu. Omi bergegas pergi. Tunggu aku akan pergi makan malam denganmu. Chang Sun Wuhen menyusul. Omi tak berdaya berkata, aku ingin pergi makan malam sendirian. Baik. Omi terbang menjauh. Setelah terbang beberapa puluh meter, dia melihat kembali ke arah Chang Sun Wuhen. Dia tersesat dan berdiri di sana tak bergerak. Omi melihat mata Chang Sun Wuhen yang hilang. Pikirannya tiba-tiba melintas di wajah banyak wanita di kehidupan sebelumnya. Kekecewaan seperti ini yang terlalu banyak dilihat Omi di kehidupan sebelumnya. Omi berhenti dan jatuh kembali. Chang Sun Wuhen melihat Omi jatuh kembali untuk menemukannya. Momen kebahagiaan. Ayo kita pergi makan bersama. Ajak Omi. Chang Sun Wuhen berjalan ke arah Omi, yang tingginya 176 dan tampak seperti pasangan yang cocok untuk Omi, yang berusia 188. Hanya terpisah 12 perbedaan tinggi paling standar antara pria dan wanita. Mengapa kamu tiba-tiba jatuh kembali? Tanya Chang Sun Les. Karena matamu yang kecewa itu mengingatkanku pada banyak orang yang telah aku salahkan, jadi aku lembut. Apa maksudmu? Saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya telah mengecewakan banyak-banyak wanita. Setiap satu dari mereka sangat baik dan luar biasa, dan tampilan yang baru saja Anda berikan kepada saya sama seperti dulu, sayangnya.
Chang Sun Wuyan tersipu dan menundukkan kepalanya. Begitu banyak wanita sepertimu. Oh, itu semua di masa lalu. Seharusnya tidak banyak wanita sepertiku sekarang. Wow, Omi bertanya langsung, Vaseles, apakah kamu jatuh cinta padaku? Ah, Chang Sun panik, detak jantungnya berpacu, dan dia bingung harus menjawab apa. Oh, tidak perlu gugup. Saya sebenarnya sudah tahu jawabannya. Kalau tidak saya tidak akan kembali. Chang Sun Wuhan menggigit bibirnya, menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengikuti sisi Omi, berjalan menuju kafetaria departemen penyembuhan. Tanpa wajah, akhiri sebelum benar-benar masuk, kamu sudah punya tunangan. Aku tidak ingin menanggung hutang cinta lagi. Mari berteman baik. Kata Omi, Sumei Qian bahkan belum menyelesaikannya. Dan inilah Chang Sun Vaseles, anjing apa? Jika ini terus berlanjut, apa yang akan dilakukan para bujangan yang tidak dapat menemukan pacar mereka di Akademi Seni Bela Diri? Omi tahu bahwa banyak pria di Akademi Seni Bela Diri tidak dapat menemukan pacar, jika tidak tempat yang disebut Yik Hong Yuan, di Akademi Seni Bela Diri tidak akan begitu panas dalam bisnis. Chang Sun Wuyan mengumpulkan keberanian, memandang Omi dan berkata, tetapi jika saya memberitahu Anda bahwa ini sudah terlambat, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang terlambat? Kamu menyuruhku untuk mengakhirinya, sebelum aku jatuh ke dalamnya, tapi sudah terlambat, aku merasa sudah berada di dalamnya. Terjebak dalam apa? Aku memikirkanmu setiap malam, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan kelas, aku berpikir tentang keluar dari kelas. Aku berpikir tentang makan, aku memikirkan tentang tidur. Aku memikirkan apapun yang sedang aku lakukan. Terlambat aku sudah masuk, kata Chang Sun Wuhan lembut. Jantung Omi berdebar kencang menghadapi pengakuan berapi-api dari Chang Sun Wuyan. Tanpa wajah, apakah aku benar-benar sehebat itu? Tanya Omi. Omi merasa dirinya hanya seorang penggantung. Chang Sun Les mengerutkan bibirnya. Kamu baik-baik saja, apapun yang terjadi. Kamu harus tahu bahwa aku punya pacar. Mengapa aku menyukai seseorang yang punya pacar? Kamu harus tahu bahwa itu salah dan itu tidak akan berhasil. Selain itu, kamu sendiri memiliki tunangan. Itu tidak masuk akal. Entahlah, tidak ada cara untuk merasionalkan perasaan. Aku juga mengatakan pada diriku sendiri untuk tidak memikirkanmu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Kamu tidak pernah datang ke kelas pagi ini. Aku tidak melihatmu sepanjang hari. Saya merasa sangat sedih. Dan saya tidak merasa energi di kelas. Jadi saya tinggal sepulang sekolah pada siang hari untuk mengumpulkan pengetahuan yang tidak saya perhatikan pagi ini. Omi menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Apakah dia sebaik itu? Don Omi, jangan khawatir. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Tapi aku bisa mengendalikan tindakanku. Maukah kamu memelukku sekarang? Sekali saja, dan jangan pernah memintanya lagi. Sekali saja. Chang Sun Wuyan mengangkat kepalanya, matanya benar-benar bersinar dengan sedikit air mata. Omi berkata, baiklah, kamu bisa memeluknya. Chang Sun Wuhan perlahan bersandar ke pelukan Omi, dan setelah menghela nafas, Omi melingkarkan tangannya di pinggang Chang Sun Wuhan. Pada saat ini, tidak jauh, sepasang mata sedang mengawasi, mata yang sepertinya menyemburkan api. Itu adalah guru kelas 2 Chen Gujin, tunangan Chang Sun Wuyan. Omi menggenggam pinggang Chang Sun Wuyan, pinggangnya kurus dan orang bisa merasakan bahwa dia memiliki lekukan yang sangat ramping. Aroma tubuh yang menggoda dari tubuh Chang Sun Wuyan terus-menerus melayang ke hidung Omi. Omi mengendalikan dirinya untuk tidak menciumnya, tetapi masih terus mengalir masuk. Dalam semua keadilan, Chang Sun Wuyan benar-benar sangat menarik. Nilai nominalnya meledak. Omi memeluk dia saat ini. Rasanya seolah-olah ada bagian dari tubuhnya yang hampir bergerak. Pada saat ini, raungan keluar, apa yang kalian lakukan? Chang Sun Wuyan terkejut, panik dan terpisah dari Omi. Matanya melihat itu adalah Chen Gujin. Tubuh Chang Sun Wuyan tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana mungkin kebetulan tunangannya melihatnya dan Omi memeluk? Chen Gujin merasa seburuk diselingkuhi oleh Omi, dan pada titik ini sudah sangat marah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bergegas dan ingin memukul Omi. 428. Sayangnya, dia bukan tandingan Omi. Bang, Omi menembaknya terbang dengan tendangan, dan Chen Gujin jatuh. Chen Gujin sangat marah di dalam, tunangannya dipeluk dan dia dipukuli. Aku akan membunuhmu. Chen Gujin bergegas lagi. Omi mendengus Chen Gujin. Jangan membuat kematianmu sendiri aku hanya tendangan itu sudah berbelas kasih. Chang Sun Wuyan sibuk menempatkan untuk menarik Chen Gujin, tapi di mana dia bisa menarik? Bang, Omi memukul dada Chen Gujin dengan serangan telapak tangan lagi, dan tiba-tiba, Chen Gujin jatuh ke tanah. Omi tidak repot-repot menyelesaikannya dan berkata kepada Chang Sun Wuyan, aku pergi dulu, aku tidak akan pergi makan malam denganmu hari ini. Chang Sun Wuyan mengangguk dan Omi dengan cepat terbang menjauh. Bagi Chen Gujin, Omi tidak menganggapnya lawan sama sekali. Jadi tentu saja, dia tidak mengambil hati. Chen Gujin berteriak dalam kesedihan dan menatap Chang Sun Wuyan. Kamu benar-benar melakukan hal seperti itu. Chang Sun Wuyan dengan licik berkata, aku tidak melakukan apapun dengannya. Kamu baru saja saling berpelukan, dan kamu belum melakukan apa-apa. Kami hanya berpelukan. Kamu adalah tunanganku. Mengapa kamu berpelukan dengan orang lain? Aku ingin memelukmu dan kamu tidak pernah membiarkan aku, bahkan aku, apa yang membuatnya? Teriak Chen Gujin, emosi yang telah dia tahan begitu lama akhirnya meledak. Chang Sun Wuyan menggigit giginya dan berkata, Paman Chen, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu, aku menyukainya. Kau tunanganku, dan kau menyukainya. Aku tidak bisa mengendalikan perasaanku, tapi aku bisa mengendalikan tindakanku. Aku tidak bersalah padanya, tapi hatiku tidak bisa tidak menyukainya. Jangan pernah berkencan dengannya lagi. Aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa pergi sehari tanpa melihatnya.
Kamu. Chen Gujin ingin memukul Chang Sun Wuhen, dan Chang Sun Wuhen mendengus, jika kamu berani memukul pernikahan kita akan berakhir. Pada akhirnya, Chen Gujin tidak berani melawannya, dia terlalu takut itu akan benar-benar berakhir karena Chang Sun Wu yang terlalu cantik untuk kalah. Chen Gujin harus berkompromi dan berkata, oke, kalau begitu kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan pernah berlebihan dengannya. Aku bukan wanita seperti itu. Chen Gujin sedikit santai di dalam ketika dia mendengar jaminan Chang Sun, segalanya hanya bisa berjalan sejauh ini sekarang. Omi terbang menuju asrama dan tiba-tiba menemukan 5 orang, 3 pria dan 2 wanita. Salah satunya adalah seorang wanita, Omi mengenalnya. Itu kamu, itu kamu. Omi dan wanita itu terkejut secara bersamaan. Wanita itu menunjukkan tatapan marah ke arah Omi. Dia tidak lain adalah saudara kembar Liona, Cui-yun. Hahaha, Cui-yun, benar-benar menabrakmu di sini. Omi tertawa terbahak-bahak. Omi tidak menganggap Cui-yun sebagai musuh, tetapi Cui-yun menganggapnya sebagai musuh. Begitu di kota Linjiang, Omi memintanya ke gunung dan hancur berantakan. Pakaiannya, seluruh tubuhnya dilihat oleh Omi. Cui-yun tidak akan pernah melupakan ini. Cui-yun sekarang melihat Omi, tubuhnya gemetar dan giginya terkatup. Dia juga tidak pernah menyangka akan melihat Omi di Akademi Seni Bela Diri. Meskipun Omi telah secara khusus dilaporkan di restoran Genius sebelumnya, tetapi Akademi Bela Diri sangat besar. Kurang dari 1% siswa telah melihat laporan khusus Omi, dan Cui-yun belum pernah melihatnya sama sekali, dan dia belum pernah ke Genius. Restoran juga. Pada saat ini, seorang wanita di samping Cui-yun bertanya, Yun, siapa orang ini? Kamu kenal dia? Seorang anak laki-laki juga bertanya, Yun, kamu bahkan tidak menyapa ketika bertemu dengan seseorang yang kamu kenal. Cui-yun ditemani oleh 3 pria dan 2 wanita. Salah satu pria, tunangannya, Wang Peng, adalah senior tahun ketiga, dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ada juga seorang pria, sepupunya, Chuan Tian, yang termasuk dalam orang mesum. Kelas mahasiswa baru, kekuatan tahap akhir gerbang dalam, dengan percaya diri mencoba memenangkan 10 besar kompetisi mahasiswa baru. Ketika tunangan Cui-yun, Wang Peng, melihat wajah Cui-yun, dia merasa ada yang tidak beres, seolah-olah dia tidak melihat teman yang akrab, tetapi lebih seperti musuh. Wang Peng bertanya, Yun, apa yang terjadi? Ya, Yun, kamu terlihat agak jelek. Sepupu Cui-yun, Chuan Tian juga sibuk berkata. Cui-yun menatap Omi dan mendengus, Omi, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Lelucon, kamu di sini, mengapa aku tidak bisa berada di sini? Kata Omi, Omi tidak punya dendam terhadap Cui-yun, bagaimanapun, dia juga putri Liu Chenming. Omi, tunggu. Cui-yun, jika kamu punya sesuatu, biarkan kudamu datang, aku menunggu setiap saat. Ngomong-ngomong, adikmu, Riona, juga ada di sini. Tidak mungkin, dia hanya sepotong sampah, bagaimana dia bisa datang ke Akademi Seni Bela Diri? Kata Cui-yun. Hahaha, sungguh sampah, layak menjadi kakak yang menyindir, membicarakan adikmu sendiri seperti itu. Aku tidak akan berbohong padamu, penyakit dingin adikmu telah disembuhkan olehku, dia juga bisa berlatih seni bela diri, dan bakatnya tidak lemah, meskipun sedikit lebih buruk dari milikmu sekarang, itu akan melampaui milikmu cepat atau lambat, hahaha. Tidak mungkin, Cui-yun mengatupkan giginya, aku tidak akan membuang nafasku bersamamu. Omi hendak terbang ketika sepupu Cui-yun, Chuan Tian, berteriak teman sekelas tolong perlakukan Yun dengan hormat. Omi mengamati bocah itu, yang juga terlambat dari gerbang dalam, dan bersenandung, mungkinkah kamu adalah tunangannya? Aku mendengar bahwa Cui-yun memiliki tunangan yang sangat hebat, tapi itu saja. Chuan Tian dengan dingin mendengus, saya sepupu Cui-yun, Chuan Tian, yang juga murid baru tahun ini. Dia itu tunangan Yun. Wang Peng, apakah tunangan Yun kuat atau lemah? Anda bisa lihat sendiri. Ada pria bernama Wang Peng. Omi melihat ke arah Wang Peng itu, auranya memang kuat, mungkin sedikit lebih kuat dari Tang Zhenghao dari keluarga Tang itu, dia pasti telah mencapai alam Hautian. Namun, Omi terdiam, tidak lebih dari itu. Chuan Tian mengamuk sombong. Pria lain sibuk berkata, Senior Wang Peng, mahasiswa baru ini mengatakan bahwa Anda tidak lebih dari ini. Betapa mencekam. Wang Peng meninggalkan mulutnya, seekor katak di dasar sumur, hanya memamerkan lidahnya. Wang Peng menoleh ke Cui-yun dan bertanya, Yun, katakan padaku dengan jujur, dendam apa yang kamu miliki terhadapnya? Katakan hari ini. Tentu saja Cui-yun tidak berani mengatakannya, dia terlihat di mana-mana oleh Omi dan dipukuli. Dia tidak akan memberitahu siapapun tentang ini, apalagi tunangannya, dia takut tunangannya akan mengetahui dan tidak menyukainya atau semacamnya. Karena tunangannya jenius dan dia takut kalah. Cui-yun hanya bisa memukul gigi depannya untuk menelan ke dalam mulutnya, tertekan. Bukan apa-apa, dia adalah salah satu pengawal pribadi adik perempuanku, aku pergi ke sana sekali tahun lalu dan kebetulan mengenalnya. Kata Cui-yun. Oh, jadi dia pengawal adik perempuanmu, itu hanya seseorang dari tempat kecil. Cemooh Chuan Tian. Wang Peng berkata, ayo pergi. Mereka berlima tidak menatap Omi lagi dan terbang dalam sekejap mata. 429. Setelah terbang jauh, Cui-yun masih terlihat tidak nyaman. Tubuhnya, yang bahkan belum terlihat oleh tunangannya, sedang dilihat oleh anjing handuk seperti Omi. Yun, kenapa kamu masih terlihat buruk? Tanya Chuan Tian. Karena itu hanya orang kecil yang tidak penting, mengapa menaruhnya di matamu? Kata pria lain. Cui-yun berkata, namun, saya melihat bahwa Omi sangat tidak menyenangkan, saya hanya membenci orang ini. Wang Peng berkata, Yun, Omi ini,
Dia terlihat cukup kuat, dia hanya bayi yang baru lahir dan telah mencapai gerbang dalam yang terlambat. Apakah dia benar-benar yang menyia-nyiakan pengawal saudara perempuanmu? Biasanya tidak mungkin. Ya, dan mengapa? Saya tidak tahu. Saya berharap sekarang saya bisa memberinya pelajaran yang sulit. Saya melihat dia sangat tidak bahagia. Zhou Wantian berkata, Yun, karena kamu melihatnya sangat tidak menyenangkan, maka kakak akan memberinya pelajaran untukmu. Dan karena dia juga mahasiswa baru yang mesum, kurasa aku mungkin akan bertemu dengannya di kompetisi mahasiswa baru, dan aku akan pasti menghajarnya untukmu di depan semua orang. Ya, terima kasih, Saudara Wanden. Anak laki-laki lain berkata, kekuatan Saudara Wantian tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia adalah yang terkuat dari keluarga Chu kami, yang terkuat dari putra kami yang kami fokuskan untuk mengembangkan istilah ini, bertujuan langsung untuk 10 besar kompetisi siswa baru. Omi itu, dari tempat kecil, tidak jauh lebih kuat. Cui Yun tersenyum dan mengangguk, tapi dia langsung teringat Liona agak tidak percaya bahwa saudara perempuan sampah juga di Akademi Seni Bela Diri. Tampaknya ada kebutuhan untuk bertemu Liona untuk melihat apakah saudara perempuan sampah ini benar-benar berubah. Di malam hari, Omi dan Liona, serta Sumei Qian, Wang Xing, dan mereka berempat makan bersama di Genius Restaurant. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ada banyak restoran di Akademi Seni Bela Diri. Restoran Genius hanya yang terbesar, tapi makanannya bukan yang paling enak. Lagi pula Akademi Bela Diri tidak memiliki jaringan, tidak ada telepon, tidak ada informasi. Hari ini kekalahan Red Dash mengalahkan Lan Qinglin dan anak bukunya. Apakah kamu melihatnya atau tidak? Liona bertanya pada Omi. Omi agak tidak bisa menjelaskan mengapa dia tidak ada di sana. Omi berkata, saya lupa, saya pergi ke kelas, saya seharusnya tahu bahwa saya tidak dapat melewatkan acara yang luar biasa ini. Kamu, bahkan jika itu tentang Sumei Qian, kamu bisa melupakannya. Liona sangat marah, tetapi tidak banyak bicara tentang topik itu. Omi melihat ekspresi lesu Sumei Qian dan bertanya sambil tersenyum, Sumei Qian, bagaimana, kenapa kamu tidak senang melihat kekalahan debu merah hari ini? Sumei Qian berkata tanpa semangat, dia menolakku, sebenarnya dia tidak perlu begitu rendah diri. Meskipun aku berasal dari keluarga besar, aku tidak tinggi dan perkasa. Selain itu, dia sangat berbakat, bahkan jika dia pergi ke rumahku untuk melamar, dia mungkin tidak akan berhasil. Omi tersenyum, keluarga debu merah yang kalah hanyalah salah satu aspek dari keluarga rendahan, aspek lainnya adalah dia merasa jelek dan tidak layak untuk wanita cantik sepertimu, dan takut dia akan mencemarkan wanita cantik seperti itu. Aku bahkan tidak keberatan apa yang dia pikirkan, singkatnya, aku mencintainya sampai mati, aku percaya dia akan menerimaku cepat atau lambat. Kata Sumei Qian tegas. Omi terdiam di dalam, apakah ini untuk dia dengar? Wang Xing, yang duduk di sebelahnya, juga memiliki momen kesedihan, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa sekarang karena dia telah melihat kekuatan debu merah 1 kekalahan, dan dia tentu saja bukan tandingan debu merah 1 kekalahan. Apalagi akan menjadi saingannya. Oleh karena itu, Wang Xing berpikir dalam hati, sepertinya aku hanya bisa mengubah tujuanku dan mengejar sepupu Sumei Qian, Suyan. Sayangnya, Suyan adalah mantan pacar Omi, noda yang sangat mengganggu. Membuatku merinding. Saya tidak tahu apakah Omi pernah melakukan itu dengan Suyan, saya harus bertanya kepada Omi tentang itu, semoga mereka hanya membicarakannya dan tidak melakukan apa-apa. Liona berkata, Saudari Mei Qian, jangan terlalu memikirkannya untuk saat ini, itu milikmu, cepat atau lambat itu bukan milikmu, tidak ada gunanya memikirkannya. Aku percaya bahwa 1 kekalahan debu merah suatu hari akan menjadi pacarmu. Atau bahkan suami. Sumei Qian mengangguk senang, sambil sedikit malu pada saat yang sama. Setelah makan, semua orang terbang keluar dari restoran Genius. Liona menyarankan, mari kita semua berjalan-jalan dengan Sister Mei Qian, tidak apa-apa untuk kembali ke asrama di malam hari. Bagus. Begitu Wang Xing mengangguk, Omi setuju dengan itu. Liona dan Sumei Qian berjalan bergandengan tangan di jalan yang sepi, bertemu pasangan dari waktu ke waktu. Akademi Seni Bela Diri tidak memiliki banyak hiburan, bahkan telepon, apalagi TV komputer, yang memaksa para siswa di sini untuk menghabiskan waktu. Sepanjang waktu mereka berlatih seni bela diri. Lebih membosankan ketika mereka bebas jadi jatuh cinta setelah latihan seni bela diri adalah kesenangan terbesar bagi siswa Akademi Seni Bela Diri. Jadi pada malam hari, jalan-jalan Akademi Seni Bela Diri penuh pasangan dan semak-semak sering terlihat gemetar. Sepertinya ada yang ingin kau katakan padaku. Omi berkata pada Wang Xing. Ya, Omi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, tapi aku ingin menunggu sampai kita kembali ke asrama. Tidak apa-apa, katakan sekarang. Mereka berjalan di depan dan tidak akan mendengarmu. Wang Xing menggigit giginya dan berkata, Omi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Mereka semua teman sekamar, silakan dan tanyakan. Jangan terlalu dekat denganku, aku masih tidak naksir kamu, meskipun kamu teman sekamar. Tidak masalah, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Itu, ada apa denganmu dan Suyan? Tanya Wang Xing dengan suara rendah. Suyan, apa hubungannya denganmu? Suyan dan aku juga berasal dari fakta bahwa kamu dulu adalah pacar Suyan. Ya, kamu juga tahu itu. Sumei Qian memberitahumu itu dengan benar. Wang Xing tertekan dan mengutuk Nima pelan. Omi, kamu dan Suyan, sejauh mana kamu berkembang? Tanya Wang Xing. Kamu terlalu banyak bertanya, Suyan bukan siapa kamu, mengapa aku harus memberitahumu tentang masalah pribadinya? Saya tumbuh bersamanya sejak kami masih kecil, apa salahnya saya peduli? Jika Anda tidak ingin membicarakannya, lupakan saja, lupakan saya bertanya.
Omi tersenyum, karena kamu sangat penasaran, aku akan memberitahumu, Suyan dan aku. Ketika Omi melihat bahwa Wang Xing tampak sedikit gugup, Omi sudah menduga dalam dirinya bahwa Wang Xing pasti telah mengalihkan targetnya ke Suyan karena Su Meiqian tidak dapat mengejarnya. Katakan, Omi tersenyum, Suyan dan aku, itu terjadi. Terjadi apa? Wang Xing bertanya dengan gugup. Omi memberinya tatapan kosong dan berkata, omong kosong, tentu saja ini sebuah hubungan. Ah, tubuh Wang Xing menjadi lemas dan rasanya ingin ambruk. Omi juga menghela nafas dan berkata, sekarang aku memikirkannya, aku sangat merindukan perasaan waktu di sekolah menengah, ketika aku ketinggalan kelas dengannya untuk pergi ke kamar. Wang Xing hampir menangis dan berbalik. 430. Omi melihat kepergian Wang Xing dan berkata dalam hatinya, persaingan tidak bisa mengalahkan kekalahan debu merah, jadi dia ingin mengubah targetnya untuk menyerap Suyan, betapa tidak bisa berkata-kata. Saya tidak tahu apakah Suyan akan melakukannya. Benar-benar basah kuyup olehnya, Suyan terlihat sangat cantik, mengapa aku merasa sedikit kasihan jika dia basah kuyup olehnya? Omi terbentur kepalanya, bagaimana bisa pikiran seperti itu muncul? Jika ini terus berlanjut, ada begitu banyak wanita cantik di seluruh dunia, bukankah sangat disayangkan setiap wanita cantik menikah dengan orang lain? Pemikiran ini tidak boleh dibiarkan. Di mana Wang Xing? Tanya Xiang Yunliu. Oh, dia kembali duluan. Su Meiqian juga mengabaikan Wang Xing, terus berjalan bergandengan tangan dengan Liona. Omi mengikuti mereka, melihat punggung kedua wanita itu. Keduanya memiliki proporsi yang sempurna. Liona akan sedikit lebih kurus, sementara Su Meiqian sedikit lebih montok, pinggulnya bulat dan melengkung. Melihat hati dan pikiran Omi, hampir akan mengalami reaksi fisik. Aduh, indraku berubah setelah berlatih Meridian Room Center. Dulu, aku tidak akan berpikir terlalu banyak bahkan jika seorang wanita cantik melewatiku. Tapi sekarang senang melihat seorang wanita cantik dan aku akan berpikir secara acak. Bahkan ketika saya melihat Cui Yun di siang hari, saya benar-benar berfantasi di kepala saya. Mama, saya sangat tidak bisa berkata-kata pada diri sendiri. Kata Omi dalam hati. Omi, cepatlah, kenapa kamu berjalan begitu lambat sendirian? Oh, Omi mengejarnya dan berjalan di samping Liona. Omi berkata, Sianger, aku bertemu dengan adikmu, Cui Yun, pada siang hari. Ah, saya juga melihat tunangannya, Wang Peng. Saya mendengar bahwa dia sangat kuat dan sudah menjadi siswa tahun ketiga, setidaknya di tingkat Hautian. Kata Omi. Su Meiqian berkata, Siang Yun, benar-benar ada perbedaan besar antara nasibmu dan saudara perempuanmu. Dia adalah putri kebanggaan keluarga dan memiliki tunangan yang luar biasa. Kamu dan ayahmu, di sisi lain, tinggal di kota kecil. Namun, untungnya, Omi harus berurusan dengan penyakit dinginmu, jadi sekarang kamu tidak perlu iri padanya. Liona Ham tidak akan iri pada Cui Yun karena memiliki tunangan yang hebat. Liona dengan bangga berkata, aku punya Omi, aku sudah puas. Omi tersenyum, benar, ada satu lagi bernama Cuan Tantian. Ah, Cuan Tian, apakah dia di sini juga? Liona terkejut. Ya, orang-orang yang datang dengan adikmu Cui Yun semuanya mahasiswa baru. Cuan Ten ini, ku dengar dia sangat kuat mengincar 10 besar kompetisi mahasiswa baru, dan wilayahnya sekarang sama dengan milikku. Oh, saya tidak menyangka dia juga berbakat ini. Saya juga mengenalnya ketika saya masih kecil, penyakit dingin saya belum menyerang saya saat itu, jadi anak-anak bermain baik-baik saja. Cuan Tian terlihat sangat bangga. Liona bertanya, di dunia apa dia sekarang, Cui Yun? Pintu luar sudah selesai, kata Omi. Oh, itu jauh lebih baik daripada aku. Kata Liona, dan di dalam hati, Liona ingin melampaui Cui Yun. Jadi mari kita lihat apakah dia masih berani menyebutnya sampah. Alam luar, awal, tengah, akhir, lengkap, kesempurnaan luar biasa. Dan seterusnya. Jangan khawatir, kamu akan menyusulnya. Selain itu, kamu telah beralih dari orang yang tidak tahu bagaimana melakukan seni bela diri ke tahap tengah gerbang luar. Kamu sudah luar biasa. Liona mengangguk tegas. Dia ingin berjuang untuk ayahnya, untuk menunjukkan kepada keluarga Chu betapa kuatnya orang yang mengusirnya saat itu di masa depan. Su Meiqian tiba-tiba merasa seperti bola lampu, jadi dia berkata, baiklah, aku akan kembali ke asrama, kalian berdua bicara. Ah, saudari Meiqian, tidak bisa berjalan lagi. Aku tidak ingin menjadi bola lampumu, kalian bisa bercinta sendiri. Pohon Willow. Siang Yun tersipu dan tersenyum, dan tidak menghentikan Su Meiqian. Su Meiqian terbang menjauh, meninggalkan Liona dan Omi, yang berjalan beriringan dalam cinta. 100 meter di depan di semak kecil, gemetar dan gemetar. Omi dan Liona sama-sama melihatnya. Liona tertekan, sungguh berantakan, ayo jalan-jalan ke tempat lain. Omi tersenyum, mungkin ada tempat lain juga, Sianger, mengapa kita tidak mencobanya sekali saja? Ah, apa maksudmu? Omi menunjuk ke depan yang goyah, yang itu. Liona tersipu marah dan berkata, malu pada Anda. Tidak apa-apa, coba saja. Omi tidak perlu mengatakan, Liona memeluk ke sisi semak untuk melompat ke dalam, meskipun Liona meronta, tetapi mulut tidak bisa berteriak, sangat tidak berdaya oleh Omi untuk dibawa ke semak-semak. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat sepatu yang telah Anda kenakan selama beberapa waktu. Ini adalah akhir dari konten permainan anak-anak. Setengah jam kemudian, Liona, melalui cahaya bulan, tanpa daya membuat marah Omi dengan pandangan dan berkata, sekarang kamu puas kok. Hei, rasanya lebih seru daripada di asrama. Tidak lain kali, kata Xiang Yunliu. Ya, situasinya. Baiklah, cepat dan pergi. Beberapa menit kemudian, mereka keluar dan dengan cepat terbang agar tidak terlihat, tetapi hal semacam ini biasa terjadi di Akademi Seni Bela Diri.
Setelah pergi, Omi mengirim Liona kembali ke asramanya sebelum Omi kembali ke asramanya sendiri. Saat kembali ke asramanya sendiri, Omi melihat seorang kenalan di dekat gedung asrama Liona, itu adalah Cui Yun. Cui Yun bertanya-tanya dan menemukan gedung asrama tempat tinggal Liona, karena Cui Yun ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah adik sampah itu benar-benar tidak seperti dulu. Tak disangka Omi kebetulan melihatnya. Cui Yun. Omi memanggil, Omi. Cui Yun melihat Omi dengan mulut penuh kebencian dan kertakan gigi. Omi terkekeh, apa, kamu satu-satunya, di mana tunanganmu yang sangat baik, dan sepupumu yang sombong. Tidak ikut denganmu, bukan urusanmu, kata Cui Yun dingin. Cui Yun, kamu di sini untuk melihat pacarku, Fiona, kan? Pacarmu, bukankah kamu pengawalnya? Dia pacarku sekarang, kata Don Omi. Tidak tahu malu. Cui Yun mendengus. Untuk apa Anda mencari istri saya? Tanya Don Zimmer. Apa hubungannya denganmu? Menyingkirlah. Teriak Cui Yun. Haha, Fiona adalah istriku. Tentu saja ada hubungannya denganku. Mengingat caramu memperlakukan istriku di masa lalu. Jadi aku ragu kamu akan menyakitinya. Jadi aku tidak akan membiarkanmu melihatnya. Jadi biarkan saja. Pergi. Istri saya mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Chu Anda hari ini. Omi, jangan paksa aku sudah lama bertahan denganmu. Bertahan denganku, haha, sepertinya kamu masih ingat malam itu di kota Linjiang, di bukit di belakang Villa Liu Chenming. Aku menghancurkan pakaianmu dan melihat seluruh tubuhmu. Omi sengaja berkata dengan keras. Bersambung.